Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah ujian tengah semester yang sudah Anda kerjakan semua dan masih dalam proses saya membacanya, dan saya memerlukan waktu yang agak lama untuk membacanya karena tulisan Anda panjang semua ya, dan harus saya beri komentar terkait dengan cara Anda menuliskannya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan pembelajaran daring. Kita akan menyimak paparan dari Ria Amanda dan Rizkia Aulia Rahma, betul ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ria Amanda dengan NIM 2011011622040. Saya akan menyampaikan materi mengenai 10 praktik terbaik mengajar online. Slide selanjutnya. Mengajar online dan sistem manajemen kursus untuk pertama kalinya terasa seperti menjelajahi ruang baru dan asing. Komponen individu terlihat familiar, tetapi perasaan keseluruhannya cukup berbeda. Meskipun penelitian pengajaran online masih dalam tahap awal, ia menegaskan sejumlah praktik online yang efektif, efisien, dan memuaskan bagi fakultas dan mahasiswa. Bab ini memberikan 10 praktik terbaik untuk membantu dalam perjalanan pengembangan keahlian dan pengajaran online. Telah terpilih 10 ini dari studi penelitian, pengajaran dan pembelajaran dan praktik terbaik yang telah dikembangkan selama 15 tahun hingga 20 tahun terakhir dalam pengajaran dan pembelajaran online. Instruktur yang mengikuti praktik ini akan meningkatkan kemungkinan untuk memberikan pengalaman mengajar dan belajar yang efektif, efisien, dan memuaskan. Berikut ke-10 hal tersebut. Slide selanjutnya. Langsung saja, poin yang pertama yaitu hadir di lokasi kursus. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan oleh Tisa, kursus itu adalah seperangkat pengalaman belajar dalam kerangka waktu tertentu. Seringkali antara 6 dan 15 minggu di mana peserta didik dibimbing oleh instruktur dan diharapkan untuk mengembangkan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu. Pada pertemuan yang lalu juga Bapak Sainu telah mengatakan bahwa kursus di sini bukan kursus seperti menjahit dan sebagainya, tetapi kursus di sini adalah sebuah pembelajaran. Pada dasarnya saat kita ingin melakukan suatu kegiatan atau pembelajaran, maka yang harus kita lakukan adalah hadir di mana kegiatan atau pembelajaran tersebut dilaksanakan. Pada kegiatan tatap muka misalnya kita harus hadir di sekolah, kampus, atau di mana tempat kegiatan tersebut dilaksanakan. Sedangkan di sini kita berbicara dengan lingkup online, jadi kita harus hadir di situs kursus online seperti yang kita lakukan sekarang. Kita dapat berhadir di Zoom untuk melakukan sebuah pembelajaran atau tatap maya. Kehadiran di sini sangat penting guna tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Slide selanjutnya. Poin yang kedua yaitu ciptakan komunitas kursus online yang mendukung. Pembinaan kursus online ini sama pentingnya dengan kehadiran yang signifikan. Cara merancang komunitas menjadi kursus online yaitu dengan cara merancang mata kuliah menjadi 3 dialog, yaitu fakultas dengan pembelajar, pelajar dengan pelajar, dan pelajar dengan narasumber, agar dapat terjadinya rangkaian dialog yang seimbang. Ini juga bisa disebut agar dapat berinteraksi yang baik dengan yang lainnya. Slide selanjutnya. Kembangkan serangkaian ekspektasi eksplisit untuk pelajar Anda dan diri Anda sendiri tentang bagaimana Anda akan berkomunikasi dan berapa banyak waktu yang harus digunakan siswa untuk mengerjakan kursus setiap minggu. Praktik terbaik ini tidak bisa terlalu ditekankan karena ketidakpastian untuk menentukan harapan dan mengurangi ketidakpastian. Kembangkan dan posting secara mencolok
di situs kursus Anda serangkaian ekspektasi eksplisit tentang bagaimana siswa diharapkan untuk berkomunikasi secara online dan bagaimana mengharapkan mereka untuk berkomunikasi dengan Anda. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu gunakan berbagai pengalaman kerja kelompok besar, kelompok kecil, dan individu. Kursus online ini mungkin lebih menyenangkan dan efektif ketika siswa memiliki kesempatan untuk bertukar pikiran dengan siswa lainnya untuk mengerjakan konsep dan tugas yang dilakukan secara berkelompok, baik itu kelompok yang besar, kelompok kecil, tetapi kerja kelompok ini tidak bisa selalu dilakukan karena siswa juga butuh mengembangkan pikirannya sendiri, yaitu dengan cara mengerjakan tugas secara mandiri tanpa harus mengikuti pendapat teman-temannya yang lain. Selanjutnya, gunakan aktivitas sinkron dan asinkron. Di sini praktik efektif umum lainnya adalah fakultas online untuk menjadwalkan jam kantor virtual khusus yang tersedia melalui obrolan atau ruang kelas langsung, seperti email atau telepon, terutama ketika peserta didik cenderung mengerjakan tugas penting. Untuk pendidikan waktu dan komunitas yang terbaik adalah menggunakan alat komunikasi di mana tanggapan dan konten dapat dibagikan dengan semua orang dan diarsipkan untuk fleksibilitas dalam akses dan tinjauan. Slide selanjutnya. Yang keenam ada minta umpan balik informal di awal semester. Disebut juga dengan evaluasi kursus. Survei umpan balik awal dalam membuat siswa memberikan umpan balik mengenai pengumpulan saran, tentang ide, dan tentang apa yang mungkin bisa membantu mereka dalam menjalani suatu pembelajaran. Bisa juga ini disebut dengan contohnya yaitu penyebaran kuesioner, di mana di situ memberikan sebuah saran dan ide untuk bagaimana ke depannya. Isi dari itu bisa seperti pertanyaan apa yang berhasil sejauh ini, bagaimana pengalaman belajar Anda, dan bantuan apa yang Anda butuhkan. Biasanya umpan balik informal ini diberikan pada minggu ketiga dari 15 minggu yang ada agar masih banyak waktu yang tersisa untuk membenarkan atau mengoreksi atau memodifikasi selama kursus itu berlangsung agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, poin yang ketujuh yaitu siapkan posting diskusi yang mengundang tanggapan, pertanyaan, diskusi, dan refleksi. Itu kita bisa menyediakan forum tanya jawab, terus membuat pertanyaan terbuka agar peserta didik dapat mengeksplorasi dan menerapkan konsep yang mereka pelajari, mengajukan pertanyaan klarifikasi yang mendorong siswa untuk memikirkan tentang apa yang mereka ketahui dan tidak. Yang terakhir yaitu mengatur tanggal jatuh tempo jawaban dan pertimbangan ringkasan, titik tengah atau komentar yang membesarkan hati. Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu cari dan gunakan sumber daya yang tersedia dalam format digital jika memungkinkan. Dalam pembelajaran online ini, siswa lebih cenderung menggunakan konten atau sumber daya dan aplikasi online yang digital dan tersedia sehingga mereka bisa belajar di mana dan kapan saja. Seringkali sambil melakukan hal-hal yang lainnya. Maka dari itu, sekarang dapat kita lihat banyak penerbit-penerbit buku yang telah menerbitkan bukunya secara digital, sehingga saat pembelajaran daring sudah jarang menggunakan buku yang dicetak, tetapi menggunakan e-book. Selanjutnya, gabungkan pembelajaran konsep inti dengan pembelajaran yang disesuaikan dan dipersonalisasi. Praktik ini menggabungkan sejumlah prinsip pembelajaran dasar. Singkatnya, prinsip ini berarti bahwa fakultas perlu mengidentifikasi konsep inti yang akan dipelajari dalam suatu kursus, tujuan kinerja dan hasil pembelajaran, dan kemudian membimbing peserta didik melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang semakin kompleks. Itu disesuaikan dengan orang dan disesuaikan untuk membantu peserta didik menerapkan konsep inti, mengembangkan struktur pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya, yang poin terakhir yaitu rencanakan aktivitas penutupan dan penutup yang baik untuk kursus. Ini biasanya terjadi saat minggu-minggu terakhir
minggu-minggu terakhir pembelajaran. Saat kursus mulai hampir berakhir, ini maka lebih banyak fokus pada penilaian-penilaian yang membuat siswa atau mahasiswa tersebut stres mengenai tugas-tugas yang menumpuk dan kewalahan dengan mengerjakannya dengan waktu yang tersisa sangat sedikit. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah membuat daftar dan melakukan perencanaan yang dapat membantu mengurangi stres dan memberikan suasana yang menenangkan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu kelemahan utama dengan desain mata kuliah yang memprioritaskan konten adalah seringkali memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dibicarakan oleh anggota fakultas dan bukan pada interaksi keterlibatan siswa dengan konsep inti dan keterampilan mata kuliah. Tren terbaru dalam pendidikan tinggi mendorong fokus pada pelajar sebagai prioritas menghasilkan banyak publikasi seperti Launching a Learning Center College, O'Banion 1999, gerakan ini memfokuskan kembali instruksi pembelajar dan menjauhi konten. Sebuah pergeseran yang mendorong fakultas untuk mengembangkan kebiasaan mengajukan pertanyaan seperti apa yang terjadi dalam kepala siswa atau dalam kepala pelajar, berapa banyak konten dan alat yang dapat digunakan, apa yang dipikirkan peserta didik, dan bagaimana mereka sampai pada posisi mereka masing-masing. Kami harus banyak belajar tentang belajar mengajar dan khususnya tentang belajar mengajar di lingkungan online. Kabar baiknya adalah kita sekarang lebih banyak tahu daripada apa yang kita lakukan ketika pembelajaran online yang dimulai pada tahun 1990-an. Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran online yang kita lakukan sekarang ini sudah jauh lebih baik dari awal di mana pembelajaran online itu dilakukan sebelumnya. Selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dipersilahkan untuk menambahkan materi jika ada yang dirasa kurang dari apa yang telah saya sampaikan. Baik, terima kasih Ria, karena materi Ria ini terpaut ya dengan materi selanjutnya. Saya langsung persilahkan ke siapa? Presenter penyaji selanjutnya. Biar nanti dikumpulkan ya, kalau Anda punya pertanyaan nanti bisa dikumpulkan dulu, dicatat mau ditanyakan ke siapa. Rizkia ya sekarang. Silakan Rizkia.